dan kami siap untuk dibentuk oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hati kami. Amin. Kita kembali melihat pada Matius pasal ke-5. Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Saya akan bacakan sekali dulu, setelah itu saya bahas ayatnya per ayat. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, katakan ya, atau jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Nah, kalimat ini yang paling menyeramkan. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat atau iblis, atau boleh dikatakan dari bapak pembohong. Jadi kalau kita mengatakan ya itu tidak ya, kita mengatakan bukan kebenaran, tapi itu adalah dari si jahat. Yang tidak kita katakan bukan tidak, yang ya tidak kita katakan ya, maka lebih daripada itu semua, saudara, kita adalah pendusta. Nah, waktu kita membaca ayat ini kita terkejut sekali. Loh Pak, kalau begitu boleh tidak bersumpah? Kan saya waktu menikah juga bersumpah, kan boleh bersumpah. Saudara, banyak orang waktu membaca ayat ini, mereka mengertinya mungkin karena tradisi, mungkin karena banyak sekali yang mengajar kita yang tidak lengkap, sehingga waktu kita membaca ini kita langsung mengatakan, oh kita tidak boleh bersumpah. Saudara, kalimat ini tidak mengatakan demikian, tidak mengatakan kita tidak boleh bersumpah. Kalimat ini mengatakan seperti Tuhan Yesus ajarkan, perjanjian lama, perjanjian baru itu sama, tidak ada perbedaan. Perbedaannya adalah perjanjian lama itu tidak bisa menggenapi apa yang dinubuatkan, dan perjanjian baru dalam Kristuslah itu semua digenapi dengan hidup Tuhan Yesus. Dan kita belajar bagaimana Tuhan itu mengenapi. Tuhan mengenapi bukan apa yang dikatakan di luar, tetapi apa yang di dalam hatimu. Jadi etika orang-orang Kristen bukan nampaknya di luar, sepertinya kamu itu beres, sepertinya kamu itu rohani, sepertinya kamu itu tidak ada masalah. Tetapi waktu kita lihat di dalam hatinya, kita baru tahu bahwa kita punya problem yang tidak manusia lihat, tetapi kita lihat dan Tuhan lihat. Nah, itu adalah keterbukaan di dalam kekudusan Tuhan. Nah, kita belajar hari ini, mengapa Tuhan bisa memberikan dan menggenapi janji-janji ini? Karena Yesus sendirilah yang memberikan firman waktu Musa di Gunung Sinai. Saudara, kita bersyukur nanti ada pembinaan tanggal 20 Agustus sampai 22 Oktober. Nah, saudara, di sana saudara, kalau saudara punya waktu dan betul-betul ingin mengenal Yesus yang memberikan berkat yang berkelimpahan, dan bukan hanya berkat makanan minuman, tetapi hidup yang kekal yang belum kita lihat, yang merupakan dimensi yang lain. Dan waktu seseorang itu mati, waktu kita berpikir mati mau kemana, tubuh kita hancur, kita dikubur, terus kemana kita? Tidak ada manusia bisa jawab kecuali Tuhan. Saudara, kalau kita sekarang mati dikubur, kita dari sel sperma dengan sel telur, dari laki-laki, dari seorang perempuan, dari mama dan dari papa. Kita tidak ada waktu itu. Dari zat protein yang paling baik dalam tubuh kita itu membentuk satu kromosom, dan kemudian kita belum ada apapun, kita bertemu dari satu titik, dan Tuhan katakan dari titik pertemuan itulah aku sudah hadir dalam rahim ibumu. Jadi itu sudah manusia. Orang Islam mengatakan 4 bulan boleh dibuang, tapi kekristenan mengatakan tidak, waktu itu sudah jadi, itu sudah manusia. Dan waktu 4 bulan ke bawah engkau gugurkan, engkau sedang membunuh manusia. Jadi agama-agama yang lain yang tidak mengerti firman Tuhan, mereka membunuh bayi-bayi yang masih di dalam kandungan. Itu jutaan, mungkin miliaran. Dan kita akan berjumpa bayi-bayi ini di surga, yang Tuhan pilih akan ketemu kita.
yang tidak pernah terlahirkan dengan baik, yang masih dalam kandungan, dibuang orang tuanya. Itu yang Tuhan pilih bertemu kita semua. Berapa jumlahnya? Nggak tahu. Yang saya tahu, mama saya lebih dari 12 kali gugurkan anaknya. Mama saya sendiri sebelum jadi Kristen. Saya pernah tanya, setelah saya mengerti doktrin ini, saya tanya mama saya, pengajar ini, saya tahu, mama pernah gugurin. Waduh, lupa, lebih dari 10 kali. 10 kali. Jadi nanti saya di surga ketemu koko saya. Dan cici-cici saya yang belum saya kenal. Betul nggak? Saya tanya, berapa bulan atau berapa minggu? Oh, ada yang 2 bulan, yang masih kecil. Ya karena dokter mengatakan, wah, buang aja lah, mamamu buang. Dan bukan sekali 2 kali, 10 kali. Berapa kali mungkin lebih juga nggak tahu dia mengatakan. Kenapa? Pokoknya dibuang aja. Kadang-kadang kalau sudah besar dikiret, tahu dikiret? Dagingnya ada itu dibuang. Dan itu bayi itu kesakitan luar biasa. Saudara, pembunuhan yang paling mengerikan di dunia ini adalah aborsi. Dan banyak orang tidak tahu. Jutaan bayi diaborsi mulai dari India, terus kemudian China. China itu anak hanya boleh 1, lebih dari 1 aborsi semua mereka. Berapa juta anak di sana yang diaborsi, yang tidak tahu kiri dan kanan, belum bisa melihat dunia, belum bisa apa-apa, belum bisa berbicara, belum bisa berpikir apapun. Dia sudah dimusuhi oleh manusia. Itu kejamnya manusia. Loh Pak, kalau Bapak katakan demikian, kalau itu semua lahir, bumi ini penuh. Belum tentu. Siapa bilang? Ya, saudara, karena kita nggak berpikir, kalau Tuhan menciptakan manusia, bumi akan dipenuhi manusia, mungkin kita nggak bisa berpikir banyak. Tapi Tuhan itu jauh lebih daripada pikiran. Orang mengatakan, Pak, nanti kalau penduduk banyak gini-gini gimana? Saudara, ada satu waktu yang Tuhan kadang-kadang izinkan terjadi peristiwa besar, tiba-tiba satu lenyap, mati semua, ganti baru lagi. Zamannya Nabi Nuh, manusia jahat semua, dibinasakan, habis semua, tinggal 8 orang. Nanti akhir zaman juga sama, saudara. Yang hidup itu hanya orang percaya. Orang yang tidak percaya, tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat Tuhannya dan juru selamat yang mati bagi dia, semua mati semua. Dan itu tertulis dalam Alkitab dan itu dilihat oleh Yohanes, dan itu adalah sumpah Tuhan. Tuhan bukan berbicara, dia bersumpah. Barang siapa yang tidak percaya kepadaku, akulah Tuhan Allahmu, aku bersumpah bagi diriku sendiri, dan siapapun yang tidak mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan binasa selama-lamanya. Nah, saudara, itu adalah kata-kata dari Tuhan, kekuatan janji Tuhan. Ya, kita baca sekarang. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Nah, apa yang difirmankan? Hukum Taurat. Ya, saya bicara tadi bahwa Yesus sendiri yang bertemu dengan Musa, Yesus sendiri yang tuliskan dengan tangannya hukum Taurat itu, kemudian memecah 2 loh batu itu, dan dia berikan sendiri kepada Musa. Jadi Musa tidak tuliskan hukum Taurat, yang tuliskan adalah Yesus. Musa bukan orang yang hebat yang bisa nulis di tembok batu seperti itu. Nggak mungkin bisa Musa. Dia ngukir pun bagaimana mungkin. Dan itu tangan Tuhan sendiri membentuk itu semua dan diberikan pada Musa. Dan kemudian perjanjian pertama Tuhan melihat karena marahnya Musa pada bangsa karena dosa-dosa, dan lembu emas itu dia pecahkan, dan Tuhan minta Musa kembali naik 40 hari berpuasa lagi. Dia berikan hukum yang kedua, hukum yang lebih daripada hati manusia yang keras, dan Tuhan janjikan pada Musa, dan Musa menerima hukum yang kedua. Dia melihat penebus itu sendiri. Saudara, orang tidak banyak tahu. Seorang nabi, seorang hamba Tuhan memiliki 2 kekuatan yang luar biasa. Dia bisa melihat apa yang terjadi dengan kondisi manusia sekarang. Dia bisa melihat janji Tuhan apa yang terjadi di masa mendatang. Itulah nabi, itulah nubuat, itulah prophet. Jadi seorang prophet, dia tahu apa yang terjadi sekarang, dan dia tahu bagaimana bangsa ini dibawa dan apa yang akan Tuhan kerjakan di masa mendatang. Jika kamu tidak taat, tidak kembali pada Tuhan, maka Tuhan akan buang kamu, Tuhan akan habiskan kamu. Begitu mereka tolak Tuhan, mereka langsung diempaskan Tuhan, dan kemudian dijajah oleh Asyur, dijajah oleh Filistin, dijajah oleh Kasdim, bangsa Assyria, Persia, hantam bangsa Israel. Kenapa? Karena aku bangkitkan bangsa itu untuk menghukum engkau. Surah ini ditulis dalam Alkitab. Jadi Tuhan itu seperti Mahabharata itu mirip
seperti Kresna, Bayu Basudeva Kresna atau Dewa Wisnu. Saudara, mirip sekali. Dan waktu kita melihat apa yang terjadi, bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu dengan memelihara hidup manusia, dan manusia diberikan jalan terbaik dan persekutuan dengan Tuhan, tapi manusia memilih mendengarkan si jahat. Bukan ya katakan ya, tidak katakan tidak, dia lebih mendengar dari si jahat. Oh, tidak begitu. Akhirnya berpalinglah hatinya, bengkok hatinya, kemudian tidak mendengar Tuhan. Dia lebih mendengar dan lebih dirayu, dibujuk rayu oleh iblis, dan manusia ikut iblis. Maka dosa pertama yang harus diperbaiki dalam hukum Taurat, jangan menyembah Allah lain. Kenapa? Karena Adam dan Hawa yang dijelaskan dalam Taurat Musa jelas sekali. Adam dan Hawa dosa pertamanya adalah menyembah Allah lain. Jelas sekali. Karena dia tidak mendengar Tuhan, dia tidak taat pada Tuhan. Dia melihat dirinya ingin sama dengan Tuhan. Dan itu jatuhnya iblis menjadi fotokopi jatuhnya manusia. Dan waktu mendengar, oh kalau kamu makan kamu jadi seperti Allah. Oh enak jadi seperti Allah, menguasai segala-galanya, mengerti masa depan, mengerti masa lalu, luar biasa. Saudara, siapa yang lihat serian Mahabharata? Coba, ada yang lihat ya? Saya yang ada lihat ya. Tahu TV Mahabharata nggak? Di ANTV. Saudara, mulai hari ini coba nanti saudara lihat. Bukan dilihat terus terpengaruh dengan doktrin Hindunya, bukan. Saudara akan lihat dalam setiap perjalanan. Karena dari kecil saya diberitahu oleh mama saya, papa saya itu berubah menjadi orang Kristen karena dia orang yang beragama, bukan hanya Konghucu Hindu, bukan, tapi dia tahu agama-agama itu di mana letak kelemahan, dan dia tidak bisa menjawab kelemahan itu. Siapa yang bisa menangani? Dan satu kalimat waktu saya masih dengar, waktu saya dicerita, karena mama saya dan bapak saya pemain wayang orang. Jadi orang wayang orang itu main itu ya Mahabharata, Arjuna, Sri Kandi gitu kan, Abhimanyu, Karna, Drona, Guru Bhisma, itu semua di sana. Dan dari kecil saya lihat mama saya nari-nari, liatin gini-gini, cerita ini semua masuk dalam pikiran saya. Tidak bisa dikalahkan oleh siapapun kecuali dengan satu. Jadi yang ikut Kurawa atau Dursasana yang hebat itu tentara dengan kekuatan yang luar biasa. Pandawa tidak memiliki kekuatan. Dia hanya memiliki satu, berserah kepada Basudeva Kresna. Itulah kemenangan dia. Bukan karena kuat, bukan wah itu orang tentara Duryodhana, Dursasana yang Kurawa yang 100 orang itu dengan kakeknya dengan kekuatan luar biasa. Bhisma tidak bisa dibinasakan. Drona mempunyai kesaktian luar biasa yang tidak bisa mati, dimatikan siapapun. Kenapa mereka mati? Baru dibukakan oleh Kresna. Waktu dihentikan oleh dia, dan waktu di film itu waktu berhenti. Jadi waktu orang berperang berhenti, terus dipanah berhenti, ada yang berhenti, semua dihentikan, dan dia langsung berbicara dengan setiap orang-orang yang tidak bisa dibunuh secara manusia, tidak bisa dilawan secara manusia. Dan Krishna mengatakan, kamu harus binasa. Kenapa harus binasa? Sumpahmu mematikan hidupmu sendiri. Saudara, di situ kita baru mengerti setiap agama, setiap kepercayaan mirip dengan Alkitab. Mereka memiliki covenant, tetapi di dalam kesalahan, dalam dosa yang besar. Bukan hanya Hindu, bukan hanya Buddha, bukan hanya Konghucu, bukan hanya Lao Tzu. Mereka memiliki satu covenant di dalam perjanjian itu. Bukan tidak ada, mereka ada, tapi mereka tidak bisa memenuhi covenant itu karena mereka manusia. Mereka terlalu menonjolkan dirinya, mereka terlalu mengatakan aku paling hebat dari manusia. Maka disitulah dikatakan waktu kamu bersumpah, sumpahmu itu membunuh kamu karena sumpahmu tidak berdasarkan kebenaran. Nah, saudara, dari seluruh cerita Mahabharata adalah semua orang-orang yang hebat matinya karena sumpahnya sendiri semua. Nanti dilihat ya di ANTV. Loh, Pak Agung kok bisa tahu? Sebelum kamu lihat saya sudah tahu dari kecil. Dan di situ orang tua saya bertobat, akhirnya jadi pendeta. Dia mengatakan, waktu Yesus mengatakan kalimat, siapakah yang menjadi saksiku? Aku menjadi saksi bagi diriku sendiri, dan seluruh pekerjaanku dan mujizat itu menjadi saksi, dan Roh Kudus akan menjadi saksi bagi engkau, yang merupakan memberikan bahwa saya
memberikan seluruh hidup saya untuk menolong kamu kasih itu. Dan itu tidak ada di kitab manapun. Saudara, akhirnya kerinduan Papa saya waktu mendengarkan, mencari kebenaran, akhirnya bertemu dengan kebenaran di firman Tuhan. Dan 12 jam satu hari, minimal 8 jam tiap hari baca firman Tuhan selama kurang lebih 8 tahun. Dan kemudian dia mengajar, dan kemudian dia lukiskan semua bahwa Kristuslah penggenap dari hukum Taurat, penggenap dari seluruh kerinduan manusia. Saya tidak tahu, dia tidak pernah sekolah teologi, tapi dia cuma membaca firman Tuhan dengan setulus-tulusnya. Dia meminta kuasa firman, kuasa Roh Kudus. Dia membaca apa yang keluar dari dia, baca dengan hati yang rindu luar biasa itu menjadi doktrin yang tidak pernah diajar oleh siapapun, tapi dia menjadi doktrin yang lebih benar dari semua gereja sekarang. Dia tidak pernah sekolah, tidak pernah dididik, tapi dia hanya mendengar firman Tuhan dan dia hanya membaca firman Tuhan itu. Dan dia kemudian memberikan satu gambaran, dan Papa saya lukis sendiri bagaimanakah Kristus, bagaimanakah bait Allah, bagaimana tabernakel, dan pun bagaimanakah orang Kristen. Dia tulis dan dia lukiskan semua bagaimana itu semua, mulai dari pembasuhan dari bawah semua maha suci, itu melambangkan seluruh tipologi Kristus. Dan dia baca dalam Alkitab, dia bukakan itu semua. Waktu saya belum tahu ini, tapi setelah kira-kira waktu saya berada di gereja Kaintong di Pasir Kaliki, dan waktu Tuhan bukakan visi itu pertama kali, dan waktu saya bermisi ke luar negeri, semua misi itu, saya baru tahu siapakah yang kita beritakan dan siapakah yang kita rindukan. Kita baru tahu gereja-gereja kehilangan Kristus. Saudara, saya ingin tanya, setiap lagu kita yang kita ngomong tadi, itu lagu untuk siapa? Memuji, memuliakan Kristus. Betul ya? Ada untuk Bapak? Ada. Tetapi pusat kita di mana? Kristus. Bukan kita tidak berpusat pada Bapa, bukan. Tapi karena Kristuslah yang membuka rahasia untuk kita mengenal Bapa, untuk kita mengenal Roh Kudus. Tanpa Kristus, jika kita mengenal Bapa, pasti palsu Bapa itu. Pasti palsu Roh Kudus kita. Kenapa? Karena tidak pernah kita bisa mengenal Bapa dan Roh Kudus tanpa melalui Yesus, tanpa melalui Anak. Kenapa? Itu mulut dia sendiri berkata pada Filipus. Dia berkata, Filipus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami ingin tahu Bapa itu siapa. Filipus langsung ditegur oleh Tuhan. Kamu bersama aku bertahun-tahun, kamu bertanya siapakah Bapa. Kalau kamu mengenal aku, engkau mengenal Bapa, karena Bapa dan aku satu. Artinya apa? Seseorang mau mengenal Bapa, satu-satunya bisa mengenal Bapa hanya dalam Yesus. Tidak ada cara lain. Keselamatan dalam Yesus, kekudusan dalam Yesus, keadilan dalam Yesus, semua pusat center, seluruh kebenaran jagat semesta ini itu berporos, berpusat di dalam Alpha, Omega, Protos dan Eskatos, di dalam diri Yesus sendiri. Itulah gereja kita bervisi misi seperti ini. Dan Agustus nanti selama 2 bulan kita membahas ini, dan kita kembali merindukan ini, dan kita mau bawa ini kepada dunia, dan supaya dunia tahu mereka harus kembali kepada penyelamatnya yang merindukan sejak Adam jatuh dalam dosa. Ya, oke. Saya bacakan kalimat ini. Jangan bersumpah. Ya, kalimat saya ini saudara kayaknya benar, tapi saudara saya manipulasi. Jangan bersumpah. Artinya apa? Tidak boleh sumpah. Jadi sumpah apapun tidak boleh, tidak boleh. Jangan bersumpah. Saudara, kadang-kadang waktu kita mendengar jangan bersumpah palsu, kita palsu nggak dengar sumpahnya. Oh, nggak boleh sumpah, orang Kristen nggak boleh sumpah. Ada beberapa gereja yang tidak memperbolehkan orang Kristen bersumpah. Banyak gereja-gereja yang aneh-aneh yang mengatakan tidak boleh bersumpah. Kenapa? Ini ayatnya firman Tuhan. Saudara baca baik-baik. Jangan bersumpah. Tidak. Jangan bersumpah palsu. Kalau sumpah asli boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena yang dilarang sumpah palsu. Jadi Tuhan tidak melarang kau bersumpah, tetapi yang Tuhan larang adalah waktu kau bersumpah, engkau melakukan cara-caramu sumpah itu yang menutupi akan kesalahan-kesalahanmu. Dan kemudian waktu kamu tidak bisa menggenapi janji-janji itu, engkau kemudian memakai kata-kata, oh demi Yerusalem, demi akan raja besar itu, kota yang besar,
demi mesbah, demi bait Allah. Dan kita kemudian mengatakan supaya kita dipercaya, kita pakai wah yang wah gitu. Saudara pernah nggak mendengar teman atau dirimu sendiri pernah mengatakan, kamu percaya nggak? Sumpah mati aku lihat sendiri loh. Pernah dengerin nggak? Saudara, sumpah mati aku lihat sendiri loh, mataku sendiri. Wah. Saudara, kalau orang sudah bersumpah dengan matanya itu, atau dengan rambut, kalau orang Israel dulu rambut kepalanya, bukan matanya. Kalau kita kan matanya, gitu kan? Sumpah mati, aku lihat mataku sendiri. Bahwa dia begini. Saudara, waktu dia mengatakan memang matanya nggak salah, dia lihat. Tetapi waktu dia menafsirkan yang dia lihat, dia dosa besar. Saudara, dia melihat betul, tapi waktu dia mengatakan apa yang dia lihat, nah itu dia salah. Kita menambahi, kadang-kadang kita mengurangi. Apa kecenderungan hati manusia? Saudara, saya beritahu ya. Yang pertama, saudara saya tanya, kalau kita sakit hati, saudara ingat terus kan? Betul ya? Kalau saudara diberkati, ditolong orang, saudara biasanya kalau orang yang tidak mempunyai watak yang baik, dia akan mudah melihat hatinya tersakiti daripada diberkati. Apa yang dia perbuat baik itu ingin dikenang oleh orang, tapi apa yang dia salah ingin dilupakan orang. Itu sifat manusia. Darah daging kita tuh punya natur seperti itu. Jadi kalau kita salah, kita maunya ditutupi. Tapi kalau kita benar, kita selalu mau yang hebat supaya dilihat orang. Sebaliknya kalau orang itu salah, kita ingat-ingat terus. Kalau orang itu benar, kita seringkali lupa. Jadi pertolongan orang kita seringkali lupa. Kalimat-kalimat orang yang bersumpah apapun yang berjanji semua, kita lupakan. Tetapi orang-orang yang tahu sadar betul bahwa orang yang punya pekerti dan budi, watak dan kemudian cengli, orang Chinese mengatakan. Saudara, waktu kita terima, orang Chinese mengatakan dibawa sampai mati, dan kau tidak bisa mengembalikan kebaikan. Kalau kamu ingin balikan kebaikan, waktu dia jatuh, engkau tolong dia. Engkau waktu jatuh ditolong oleh dia, diberi modal oleh dia. Waktu dia jatuh, kamu harus tolong dia. Tapi waktu dia jatuh, waktu kita berhasil, kita tidak mau tolong. Dan saya berkali-kali lihat seperti itu. Orang kalau sudah sukses, ada seorang mengatakan, Pak Kung tahu nggak, dia sukses seperti itu. Dari awal saya tolong, tapi waktu saya jatuh, dia lihat saya saja tidak. Sudah ada satu keluarga yang saya senang sekali waktu di Bangka Belitung. Keluarga itu punya hotel, dan dia mengatakan, saya tanya, ini siapa? Oh ini adik saya Pak. Ini siapa? Oh ini ponakan saya. Ini siapa? Saya tanya, kenapa semua keluargamu semua? Dan dia mengatakan, waktu saya berhasil, saya tahu saya harus mengangkat mereka semua. Kenapa? Waktu saya dalam kesulitan besar, papa-papa mereka itu mendidik saya. Nah, setelah ini seorang yang tahu budi, tahu cengli, tahu aturan, tahu budi pekerti, tahu terima kasih, tahu diri juga. Dan waktu dia berhasil, dia ingat papa-papanya itu pernah menolong dia, pernah mendidik dia, dan dia tolong dia angkat semua. Ada 9 keluarga dia tolong. Dengan dia punya hotel, punya apapun. Saudara, saya ingin tanya, orang-orang Kristen punya hati seperti ini nggak? Kita egois sekali. Kalau kita diberkati, milik sendiri, biarin orang lain. Saya barusan ketemu seorang ibu juga, Pak, saya bertahun-tahun merindukan ini, tapi jangan yang menjadi kerinduan dan harapan saya. Dan hari ini saya berjuang, dan kemudian dia memberikan persembahan. Dan seorang dokter di Surabaya juga sama. Waktu dia mengatakan bertahun-tahun dia tutup dosa ini, dan akhirnya dia buka dan bertemu dengan Tuhan dengan kuasa firman. Dia akhirnya buka dan dia mengatakan, dia salurkan semua. Dan waktu dia memberikan semua itu, dia mengatakan kelegaan dalam hati saya. Nah saudara, bersumpah itu kalau benar tidak ada masalah. Tapi kalau bersumpah palsu, saudara-saudara bermasalah dengan Tuhan. Ya,
Kenapa bersumpah palsu? Saudara, dikatakan di sini karena kita tidak memegang sumpah kita. Saudara, bersumpah itu ujungnya adalah dusta dan membentuk di dalam satu penghujatan, dalam dosa yang begitu besar yang tidak bisa dimaafkan. Jadi jika engkau mengatakan Tuhanmu dengan sembarangan, sebenarnya termasuk dalam pujian juga. Saya pernah membawakan ini di gereja yang sangat luar biasa diberkati dengan segala pujian yang hebat sekali. Dan waktu saya paparkan itu, pendetanya kaget sekali. Kenapa? Waktu engkau mengatakan, oh Yesusku, engkau junjunganku yang tinggi, engkau sedang menghujat nama Tuhan. Mereka kaget semua. Setelah selesai khotbah, pendetanya ketemu saya. Pak, Bapak khotbah hari ini menakutkan kami semua, Pak. Kenapa? Waktu engkau mengatakan dengan tangisan, dengan seluruh kehidupanmu, rasanya luar biasa gerejamu. Tapi waktu kamu dilihat hidupmu, kamu tidak mau hidup serupa dengan Kristus, tidak mau dipenuhi oleh Kristus. Engkau hidup sembarangan, engkau tempeleng istrimu, engkau hina suamimu, dan semua dosa-dosa begitu besar. Waktu dia tanya, masa seperti itu dosanya? Saya beritahu, beberapa jemaatmu sudah datang ke saya. Waktu saya di hotel, dia datang. Dan dia buka semua dosanya. Dan dia bukan orang biasa, pemimpin majelis gereja. Saudara, waktu saya bicara, saya tidak bicara biasa, saya bicara dari hati Tuhan. Dan waktu orang digerakkan dan kemudian dia datang pada Tuhan, saya bersyukur. Kenapa? Karena engkau mendengar firman, dan waktu firman mengubah hatimu, engkau diberkati Tuhan luar biasa. Itu loh Tuhan yang tidak pernah lagi mengingat dosamu jika engkau bertobat dengan segenap sepenuh hatimu. Jadi orang Israel suka mempermainkan sumpah. Sumpah yang mempunyai nilai sangat tinggi dengan 4 huruf YHWH, Yahweh itu, Allah yang di atas segala Allah itu. Dan waktu mereka memakai nama itu sembarangan, waktu mereka salah memakai, mereka langsung dibinasakan, langsung mati. Nabi-nabi yang salah menubuatkan, Tuhan katakan hari ini api dari langit langsung bukan membakar korbanmu, tapi membakar kamu, mati dia di situ. Nah, saudara, kita tahu bahwa Yahweh yang ada di dalam Alkitab itu tidak dikenal oleh bangsa Israel dengan hati yang sungguh sukar. Mereka ketakutan sekali, dan kata-kata itu akhirnya ditaruh di angkasa. Mereka tidak mau pakai itu karena mereka takut sekali. Kalau ngomong sembarangan mereka akan binasa. Maka mereka ganti dengan Adonai, Elohim, Yehova. Saudara, kenapa diganti seperti itu? Karena supaya mereka tidak mati. Dan waktu diganti, kemudian diganti, tambah turun, akhirnya sampai rambut di kepala. Jadi sumpah. Itu perendahan martabat nama Tuhan. Dan Yesus mengatakan, kamu berkata bahwa mezbah ini, bait Allah, kemudian kota Yerusalem, engkau mau melarikan diri dari Allah. Tidak. Semua ciptaan Allah. Kamu menghina manusia lain, kamu menghina, binatang pun. Anjing kamu hina, engkau sedang menghina Tuhan. Saudara, apa yang ada dalam ciptaan semua itu, engkau tidak bisa keluar dari nama Allah di sana, dari hadirat Allah. Jadi waktu kamu bersumpah, kamu menghindari nama Allah yang luar biasa, engkau memakai ciptaan-ciptaannya, itu pun sami mawon, setali tiga umam, sama saja. Karena engkau sedang menghina Tuhan, waktu menunjuk supaya engkau tahu bahwa engkau dilindungi dari kebinasaan murka Tuhan. Tidak bisa. Dan mereka akhirnya menjadi kebiasaan orang-orang yang dimulai dari siapa? Pemimpin-pemimpin gereja. Pemimpin gereja mulai dengan kata-kata yang merusak hidup dan merusak seluruh kerohanian manusia. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, itu yang paling lihai, paling canggih mempermainkan sumpah. Waktu mereka berdoa, demi Bapak Abraham, demi Bapak Ishak, Bapak Yakub, yang memiliki Allah yang seperti engkau. Nah, mereka memakai nama itu. Kami bersyukur. Mereka bersyukur. Kayaknya rohani. Demi itu. Tapi waktu dia mengangkat hidupnya, dia menghina orang-orang lain. Dan saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang suka caci maki gereja. Semua dicaci maki gereja. Terus saya beritahu, kalau yang dengar khotbah modal Yesus sendiri di depan, menurut Bapak mau berkata apa? Saudara, saya berkata begini karena saya lihat, saya kasihan dengan pendeta ini.
ada dua pendeta yang saya beritahu, yang kasarnya luar biasa, yang kalau ngomong itu selalu merasa dia paling hebat, paling benar. Dan waktu saya tanya, kalau Tuhan Yesus hadir dan kemudian dengar khotbahmu, terus kamu caci maki semua gereja, dan kamu merasa paling benar, Tuhan Yesus di sana, kamu mau ngomong apa? Saudara, waktu kita katakan, wah saya punya ini, terus ditanya, betulkah engkau lebih baik dari mereka? Hidup keagamaan lebih benar daripada mereka? Dan waktu dilihat, di manakah namaku di sana? Saudara, ada satu buku tadi saya mau bawa, Penggenapan 10 Hukum Taurat, ditulis oleh Edmund Clooney. Dan kemudian sebelum dia meninggal, dia meminta anaknya Rebecca Clooney, dan kemudian menuliskan itu selesai dan diedit oleh anaknya sendiri. Saudara, Edmund Clooney adalah rektor, pemimpin Westminster Seminary, Theological Seminary. Dan sebelum dia mati, anaknya melihat kerinduan papanya. Dan waktu dia meninggal dunia, saudara, ada peristiwa yang luar biasa dituliskan di forwardnya. Dan waktu saya baca, saya getar sekali. Kenapa, saudara? Karena dia mengatakan apa yang dia janjikan waktu dia menjadi hamba Tuhan. Aku tidak mau beralih dan aku tidak mau menyiarkan, memberitakan nama lain selain Yesus Tuhan. Dan seluruh Westminster Theological Seminary diarahkan oleh dia sebagai rektornya, diarahkan semua untuk menuju dan menyembah Yesus dan Christ Center preaching all of your life. Dan dia tuliskan begitu, preach Christ from all scriptures. Saudara, waktu saya baca itu saya kaget sekali. Kenapa? Saya ingin mendapatkan teman dalam hidup saya waktu kita menemukan visi misi ini. Dan kemudian saya cari buku di internet semua, saya kaget sekali. 3 rektor Westminster dari tahun 1800 sampai hari ini, Gregory K. Pile menulis buku tentang Christocentric. Saya tidak tahu kenapa reform di Indonesia tidak mengenal ini. Saya sampai heran. Rektornya itu 3 turunan rektornya, dan seluruh orang diberitahu. Sampai terakhir Michael Horton datang ke Indonesia. Gospel driven church. Jadi yang mendrive itu bukan your purpose life seperti Rick Warren, bukan itu. Dia mengatakan Christ driven your life and your church. Michael Horton datang, saya tidak sempat. Terus kemudian Von Reuters datang waktu email saya, kamu bisa datang nggak? Waduh, saya nggak bisa. Kenapa? Saya mesti berjalan misi ke Tulungagung. Saya ingin ketemu kamu, tapi nanti di surga saja ketemu saya, karena Tuhan tidak memberikan hak itu. Dan saya beritahu, your spirit and my spirit sama, unity in Christ. Dan saya beritahu, mungkin saya tidak bisa belajar lagi menempuh yang jauh, tapi saya terus belajar. Dan seperti Edmund Clooney mengatakan, dan waktu dia bersama-sama dengan seluruh keluarganya, dan dia beritahu, jangan pernah tinggalkan Kristus dalam hidup. Seperti papa saya kumpulkan anak-anaknya, dan dia berkata, jangan pernah engkau lupa janjimu, engkau memberikan hidupmu untuk Tuhan Yesus. Saudara, waktu dia mau mati, dia ngomong itu, dan dia ngomong bukan ke semua orang, dia lihat saya doang. Celaka nggak? Saya belum jadi hamba Tuhan, dia lihatin saya, ingat kamu. Dan setelah saya berjalan seluruh perjalanan rohani, saya baru tahu, oh ini berarti Kristus menjadi satu kunci di dalam seluruh sumpah Tuhan. Aku bersumpah demi diriku, aku akan melindungi engkau, akan memberikan perjanjian baru, dan aku bersumpah, dan kamu harus memberitakan sumpah kepada dunia. Aku mencintai manusia, pergilah ke seluruh pelosok dunia, menjadilah saksiku. Jadi kita menjadi saksi sumpah Allah, dan pergi membawa sumpah ini, memberitakan pada manusia, Allah bersumpah mencintai engkau. Percayalah pada Yesus, percaya pada Yesus. Dan hari ini gereja tidak melakukan ini. Gereja hanya mendirikan gereja-gereja, anak-anak gereja, kemudian pos-pos gereja, hanya untuk menunjukkan kami gereja besar, kami gereja hebat. Binasalah kamu dengan gerejamu semua. Waktu saya di Malang, saya mengatakan mungkin gereja ini punya cabang, punya yang dinamakan kelompok kecil lebih daripada 10.000 kelompok kecil. Tapi jika tidak ada Kristus di sana, saya mengatakan engkau sedang masuk dalam kematian yang kekal. Saudara, jika tidak ada Kristus, kamu untuk apa datang ke gereja?
Kita menyembah siapa dan kita mengenal siapa di gereja ini. Dan saya mau hidup seperti apa? Seperti Junad, seperti Kristus. Saudara, tidak ada jalan lain. Dan waktu saya persembahkan, Yesus semua persembahkan dirinya untuk kehendak Bapaknya. Dan kita semua persembahkan diri kita bukan untuk kehendak Bapa, tapi untuk kehendak Kristus yang melakukan seluruh penggenapan kehendak Bapa. Kita tidak mungkin melakukan kehendak Bapa langsung tanpa Kristus. Itulah Christocentric Church and Life. Saudara, saya berkata seperti ini karena ini betul-betul yang menggenapi adalah Tuhan. Dan waktu dia mengatakan, jangan sekali-sekali kau bersumpah. Kenapa, saudara? Karena kamu tidak mampu melihat masa depan. Saya mengatakan, saya berjanji, aku akan mengatakan A, B, C, D. Aku akan melakukan ini. Saudara, kemudian setahun kemudian tidak terjadi. Kamu dibinasakan dengan mulut. Kita tidak tahu masa depan, bagaimana kamu bisa janji? Saya tanya, tahun depan terjadi apa? Nggak ada apa-apa. Maka semua gereja yang mengajarkan, oh tahun depan nanti terjadi kekacauan di Indonesia, akan terjadi pemberontakan. Semua itu mulut mereka binasa semua. Saudara, gampangnya orang mengaku-ngaku dia dari Tuhan dan kemudian dia men-sharekan di internet, di BBM. Seringkali saya baca di BBM, oh nanti akan terjadi gini kata pendeta ini, mau terjadi satu kekacauan di Indonesia. Apanya yang kacau? Kenapa kamu ketakutan? Akhirnya ujung-ujungnya pilihlah presiden yang sekarang ini nuntut-nuntut terus. Dan gereja itu waktu dilihat, waktu saya lihat hamba Tuhannya dari dulu rusaknya luar biasa, sampai terakhir gereja itu ibadah untuk apa? Kemenangan presiden yang tidak pernah menang. Ibadah khusus besar sekali. Waktu saya diberitahu oleh teman saya, Pak, aku melihat ini. Dan saya bukan melihat dengan sukacita. Saya mengatakan, saya sebagai pendeta, saya kehilangan muka saya. Saya malu di hadapan Tuhan. Saya bukan membela presiden siapapun. Saya tidak berkampanye untuk presiden siapapun. Tetapi waktu kita mengatakan bahwa kami akan membela engkau sebagai calon presiden, masih calon saja dibela-bela. Dan waktu kita kemudian lihat Tuhan, siapakah engkau sebenarnya? Dan nama hamba-hamba Tuhan, nama besar semua di Jakarta terkenal sekali. Dan fotonya tidak ada Yesus, tidak ada salib, yang ada fotonya Presiden Prabowo dengan Hatta di gereja. Ini sudah, atau dunia sudah miring atau gimana sih? Gereja sudah kehilangan identitas diri. Tidak mau serius memberitakan Kristus, yang diberitakan malah hal-hal yang aneh seperti itu. Maka gereja seperti ini sedang mengalami kebinasaan yang luar biasa. Gereja yang tidak memberitakan Kristus, yang tidak mau serius memberitakan dengan hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kamu sedang memberitakan apa? Kekuasaan terus. Saya tidak tahu, saudara, apa yang disumpahkan oleh mereka waktu mereka menjadi hamba Tuhan. Saya menjadi hambamu. Hamba siapa? Karena kamu mendapatkan persembahan yang miliaran ke gerejamu, engkau kemudian mengagung-agungkan orang seperti ini. Oh tidak, saudara. Saudara, kita harus berbicara pada zaman ini dengan hati keberanian yang luar biasa. Berani mati dan berani ditinggal oleh gereja yang tidak mengagungkan Kristus. Dan bukan hanya itu, di Surabaya ada, di Malang ada, di tempat-tempat lain. Saya kaget sekali, saudara. Kenapa mereka bisa seperti ini? Sampai di Tulungagung pun ada persekutuan atau gereja, saya lupa. Itu promosi yang besar-besar. Saya sampai nggak bisa ngerti, kok bisa seperti ini. Dan kemudian saya lihat bagaimana dengan ucapan mereka, bagaimana dengan kata-kata mereka yang mengatakan, oh Yesus, Yesus, nggak ada artinya semua, saudara. Doamu dalam nama Yesus, enggak lah, dalam nama presiden yang kamu pilih lah. Kalau perlu, karena dia berkati kamu. Dalam nama Agung Ibu sana, pendetaku. Oh iya, gitu aja. Saya masuk neraka aja. Bagaimana mungkin bisa mengerti seperti itu? Jadi waktu seseorang bersumpah, dia harus tahu bahwa masa depan itu dia bisa lihat dan dia diberitahu oleh Tuhan. Baru kamu boleh mengatakan itu, karena kamu adalah nabi Tuhan, utusan Tuhan, rasul Tuhan. Saudara, ada seseorang berkata pada saya, setelah perusahaannya itu bangkrut, ya bukan bangkrut ya, masih ada perusahaan yang lain, satu perusahaan bangkrut. Kenapa, saudara? Dia mengatakan, Pak, aku tahu enggak? Orang saya percaya dari sejak kecil saya sekolahkan. Saya
memberitahu pada dia, dan dia mengatakan, iya saya akan berterima kasih, saya akan serahkan hidup saya untuk melayani kamu. Sampai dia besar, akhirnya dia punya gaji itu lebih daripada 35 juta sebulan, dan masih dikasih berkat-berkat yang luar biasa. Kalau perusahaannya untung, dia dikasih 5%. Kalau untung 10 miliar, berapa 5%? Ayo yang pinter. Tiap tahun itu dia diberkati luar biasa, tapi karena hatinya itu punya keserakahan, dan dia ingin memiliki perusahaan itu. Bosnya disikut, ganti dia, jadi supaya dia lebih kaya, lebih hebat, dan semua diambil oleh dia. Selama kurang lebih 20 tahun, hampir 23 tahun. Dan waktu ibu ini ceritakan pada saya, saudara, apa yang terjadi? Dia mengatakan sulitnya cari orang setia sampai akhir. Dan dia mengatakan hanya Tuhan Yesus Bapa yang setia sampai akhir. Akhirnya dia mengatakan satu kalimat yang saya tunggu-tunggu, hanya Tuhan Yesus yang setia sampai akhir. Jadi saya tidak boleh bersandarkan pada manusia siapapun, saya bersandar pada dia. Akhirnya saya penuh sukacita, dan saya kehilangan perusahaan, saya tidak masalah. Kenapa, saudara? Karena dia mengatakan, saya tahu hidup saya untuk siapa. Ada seorang ibu yang punya rumah sakit besar di Bandung, dan waktu dia berdoa pertama kali, dia mengatakan kalimat-kalimat, Tuhan, lepaskan aku dari dosa ini. Dan setelah dia dilepaskan, saudara, dia punya rumah sakit waktu kecil sekali, sekarang besar sekali. Dan waktu dia diberkati Tuhan, saya beritahu, ibu ingat apa janji yang ibu katakan? Aku akan selalu ingat pelayanan penginjilan dimanapun hamba Tuhan ada. Waktu dia sudah berjalan lama, saya ingatkan dia, ibu ingat janji ibu? Dia ingat. Lihat, saya ingat. Kenapa? Lihat misionaris mukanya penginjil. Oh iya Pak, saya beritahu, sudah ibu salurkan. Nah, saudara, dia seringkali berkata pada teman-temannya, jangan lupakan apa yang kamu ucapkan. Hana berdoa, Tuhan, aku malu luar biasa. Aku malu Tuhan, kalau punya anak Tuhan, aku serahkan padamu. Akhirnya punya anak, punya. Dan waktu setelah lepas disusui, dia langsung kasih ke bait Allah. Saudara perhatikan, jadi dia memiliki anak bukan untuk dirinya. Banyak orang katakan, oh Hana ini sangat egois. Tidak. Hana hanya menunjukkan bahwa Tuhan itu ada dalam hidupnya. Orang yang menghina dia akan melihat Tuhan yang kuasa menguasai dan memelihara hidupnya. Dan waktu dia selesai semua, dia tidak mau ambil anak itu untuk diri dia, dan dia persembahkan pada Tuhan. Samson juga sama. Setelah itu adalah tidak ada keegoisan di dalam sumpah. Waktu sumpah bukan untuk melihat masa depan supaya melayani saya, tetapi seluruh orang kembali melayani Tuhan. Itulah sumpah yang diberkati Tuhan. Setelah waktu Yefta bersumpah, Tuhan, aku minta aku ditolong Tuhan. Nanti pasukanku bagaimana? Beberapa kota-kota besar dan tentara hebat dari Bani Amon. Dia tidak mungkin mengalahkan itu, tapi Tuhan beri kuasa, kekuatan, akhirnya berhasil mengalahkan seluruh kota-kota kerajaan yang ada di Bani Amon itu. Dan dia berhasil melawan. Setelah itu saking sukacitanya, tanpa berpikir, Yefta mengatakan, siapapun yang keluar dari rumahku, Tuhan, aku persembahkan sebagai korban bakaran daging. Yang keluar siapa? Anaknya tunggal perempuan. Papa menang. Langsung papanya langsung buka, robek semua. Kenapa? Oh, dia langsung nangis, dia langsung mengatakan, oh bagaimana mungkin ini. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan, itulah bodohnya Yefta, dosanya Yefta. Dan anaknya akhirnya selama mengembara kegadisannya dan balik dibakar oleh bapaknya sendiri. Dan itu dicatat dalam firman Tuhan. Saudara, sumpah palsu, janji palsu, yang pacaran seringkali jadi palsu, binasa. Ya, saudara, yang terakhir, waktu Petrus berkata pada Ananias, engkau sudah bersumpah bernazar akan memberikan persembahan ini kepada Tuhan.
Dan aku tidak meminta engkau bersumpah, aku tidak menuntut engkau. Engkau menyatakan itu dengan sukacita dan kerelaan, ketulusan hatimu. Engkau mengatakan sebagian dari seluruh penghasilanmu aku akan berikan pada Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu dia jual, tidak tahu rumahnya apanya gitu, wah penghasilannya besar sekali. Kalau dulu dijual cuma sedikit, cuma 100 juta, ini tiba-tiba 1 miliar. Dia mulai berpikir, nah saudara, jeleknya orang begini. Waktu masih 10.000 kasih 1.000, wis itu rela. Waktu 10 miliar kasih Tuhan 1 miliar, ayo jawab. Engkau sedang dibinasakan Tuhan. Saya serius ngomong. Waktu kamu 10.000 kasih 1.000, oh Tuhan, kasih 10.000 1.000, betul ya? 1 juta, 10 juta, 1 juta. Kalau sudah 10 miliar kasih 1 miliar, alasannya apa? Oh, orang di sana nggak bisa dipercaya Tuhan. Itu nanti bagaimana lihat uang segitu banyak? Nah, itu dosamu. Kalau kamu berpikir seperti itu, engkau sedang mencabut seluruh sumpah. Saudara, jika saya ceritakan orang-orang seperti ini yang hancur hidupnya karena janjinya dia, saya tidak tega cerita di sini. Saya pernah dengan salah satu rektor ke Jakarta. Kenapa? Dia mengatakan, Pak Agung, kita harus cari seorang ini. Kenapa? Dia orang turunan Belanda. Dia pernah berjanji memberikan kepada sekolah kami. Dan dia berjanji memberikan dukungan pada sekolah kami. Saya tidak mengemis pada dia, tapi saya mengingatkan janji sumpahnya dia. Setelah diberkati luar biasa, dia kembali ingatkan. Tahu saudara, waktu rektor itu datang, waktu kami di Jakarta, diberitahu orangnya tidak ada di tempat. Tidak ada tempat. Dan kemudian waktu ketemu lagi, sudah masuk ruang ICU, sudah mau mati. Baru istrinya bertanya, tolong saya. Hamba Tuhan ini mengatakan, biarlah suami bertanggung jawab pada Tuhan. Apa yang dia katakan, dia harus lakukan. Apa yang dia sumpahkan, apa yang dia janjikan, dia harus genapi. Saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Waktu Petrus mengatakan, engkau bukan hanya membohongi aku, engkau membohongi Tuhan, engkau bersumpah palsu, engkau menghujat Tuhan, mati langsung, mati. Safira datang, persis sama dikatakan oleh Petrus, mati langsung. Saudara pikir hal ini tidak terjadi di gereja. Banyak orang berkata, oh nggak mungkin di gereja kami sudah umat pilihan Tuhan, nggak ada kutukan, nggak ada. Oh silakan saudara. Kalau engkau berpikir seperti puji Tuhan, tetapi waktu hidupmu main-main dengan Tuhan, saudara, waktu engkau main-main dengan Tuhan, saya baru bertemu dengan paman saya, dan dia mengatakan, tahu tidak kamu, saya sangat sakit hati. Saya mendidik anak saya, akhirnya ujung-ujung jadi pendeta. Buat apa saya didik dia sampai keluar negeri, hebat sekali. Ujung-ujung jadi pendeta. Daripada gitu dulu aja masuk pendeta. Dan dia tidak pernah merasa bahwa pendeta itu layak dengan orang pintar-pintar. Pendeta itu yang brengsek-brengsek itu masuk sekolah pendeta. Dan waktu saya dengar dia ngomong seperti itu, dia menghina sekali kependetaan. Dan saya beritahu, untung kamu anak emas hidup. Kalau tidak, Tuhan panggil. Saya tanya, engkau hidup untuk siapa? Salah satu anak di Nanyang University yang akhirnya dibunuh oleh tanda petik, dicurigai adalah profesor sendiri karena hak cipta penemuan dari penemuan ini kayak CCTV, jadi dimensi itu. Dan dia bisa menemukan dimensi, orang bisa di satu tempat, bisa di tempat lain bisa ditemukan. Nah, itu caranya luar biasa. Dan kemudian anak ini mati. Saudara tahu apa yang dikatakan orang tuanya? Kalau tahu seperti ini, saya siapkan semua perusahaan ini semua untuk dia. Dia anak tunggal, dia anak hebat, dia anak pintar, anak yang luar biasa. Tuhan, di mana keadilan? Dia tanya Tuhan dan dia mengatakan, di mana keadilan? Saudara, engkau bersumpah, engkau tahu akan masa depan, engkau jadi nabi.
engkau bersumpah tidak masa depan, jangan bersumpah. Dikatakan oleh Amsal, dikatakan oleh pengkhotbah, jangan pernah engkau mengatakan sumpah apapun jika kamu tidak bisa mengenapinya. Lebih baik kamu tidak bersumpah, kamu tidak dosa dengan mulutmu, dan kamu tidak masuk dalam dosa pemujatan. Jangan sekali-kali bersumpah. Jika kamu bersumpah salah demi ini, maka dosamu bukan hanya kepada Yerusalem, bukan hanya kepada rambutmu, engkau sedang menghujat nama Allah. Itulah arti ayat ini. Jadi kita harus bersyukur sekali. Kenapa? Karena waktu lihat manusia yang begitu bobrok dan hidupnya hanya menghujat Tuhan, bangsa Israel semuanya, Tuhan akan membuka satu sumpah. Dan dia mengatakan, aku bersumpah dengan darah anakku, aku akan menolong engkau semua. Dan itulah sumpah yang Tuhan berikan pada kita. Dan Tuhan berikan tubuhnya, anaknya, darah anaknya, sebagai satu saksi sumpah yang membawa kita dalam satu perjalanan. Dan kita dimerdekakan dari segala kehidupan kita. Saudara, jika tidak ada yang berkomitmen, bersumpah dari sejak lahir, dia ikut seluruh tuntutan Taurat, dia mengenapi janji-janji Taurat, sampai kemudian dia mati dan dia kemudian menemukan satu kalimat-kalimat yang luar biasa. Saudara, waktu Yesus berada di kayu salib dan waktu dia melihat murid-muridnya, saudara harus tahu, murid-muridnya, hampir semua muridnya bersumpah palsu. Saudara, Alkitab tidak menjelaskan secara eksplisit, tetapi waktu kita baca, Paulus membela Yesus dan juga murid-murid yang lain. Nah, saudara, berarti murid-murid yang lain juga bersumpah seperti Petrus, membela seperti Petrus, tapi mereka tidak menyangkali seperti Petrus. Mereka tidak menyangkali ucapan, tapi tingkah laku mereka menyangkali Tuhan. Mereka pergi semua. Dan apakah Yesus kemudian mengutuki mereka semua? Dan waktu dia di kayu salib, dia mengatakan kalimat ini, ya Bapa, ampunilah mereka. Termasuk siapa? Semua manusia, Petrus yang membunuh dia, yang memakut dia, nendang dia, tempelin dia, semua. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 7 kalimat di kayu salib. Saudara, adalah 7 kalimat komitmen sumpah dari Yesus yang membawa kita diterima oleh Tuhan. Jadi siapapun engkau bersumpah, saudara, jika kamu bersumpah dan kamu tahu bahwa sumpah itu bersandar pada Tuhan, jangan kamu bersumpah. Kenapa? Orang yang tulus ikhlas dalam kebenaran, tahu siapakah Tuhan, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu, tidak perlu engkau bersumpah. Kebenaran dalam hatimu, setiap kalimatmu adalah sumpah. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu lebih daripada segala sumpah. Jadi sumpah dibutuhkan? Enggak butuh. Kenapa enggak butuh? Karena kalau saya mengatakan ya, ya, tidak, tidak. Dasar dari sumpah adalah menggenapi ya, ya, tidak, tidak. Itulah dasar sumpah. Jika ya, ya, tidak, tidak, tidak bisa kita lakukan. Kamu bersumpah pakai nama siapapun yang kamu menjadi dukungan dan penyokongmu, engkau menghujat nama Tuhan. Jadi hari ini, saudara, saya selalu ingatkan orang-orang yang berjanji, Pak, saya ingin anak saya dipakai Tuhan, saya ingin ini. 5 tahun lewat, saya tanya, di mana anakmu? Oh, anak saya luar biasa Pak, diberkati Tuhan, dia begini. Terus saya tanya kembali, apa janjimu untuk anak itu? Oh iya Pak, anaknya nggak mau, dia nggak mau jadi hamba Tuhan. Saya beritahu, Tuhan punya kuasa untuk menarik anakmu, dan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah banyak orang berkata, nanti Pak kalau rumah saya laku, Pak aku nanti kalau rumah saya laku, saya akan begini. Rumahnya laku, tidak melakukan apapun. Saudara, saya tidak tahu, saya tahunya apa? Dia bangkrut, dia begini. Saudara, jangan mempermainkan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah mempermainkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mempermainkan kita. Tuhan mencintai kita dengan darahnya yang kudus, dengan tubuhnya, dan kita bersyukur hari ini. Jika ya, katakan ya. Jika tidak,
katakan tidak. Selebih dari itu adalah pendusta, pembohong, dan bapak dari segala pembohong adalah iblis. Mari kita berdoa.